Sementara itu, pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat total korban meninggal dunia imbas banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 303 orang. Korban meninggal paling banyak berasal dari Sumatera Utara dengan jumlah 166 korban jiwa. Untuk Sumatera Utara ini adalah hari ketiga terjadinya bencana, ya. Sementara untuk Sumatera Barat dan Aceh ini merupakan hari kedua pasca ditetapkannya status kedaruratan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Aceh, dan seluruh kabupaten kota yang terdampak. Cuaca 2 hari ini di 3 provinsi, baik di Aceh, di Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara, alhamdulillah ini terang, tidak ada hujan sama sekali. Mudah-mudahan ini berlangsung terus setiap hari sehingga membantu penanganan tanggap darurat bencana. Ini juga berkat telah dilaksanakannya operasi modifikasi cuaca. Ini sudah masuk hari ketiga dan kami Pemirsa, penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera kembali menjadi perhatian publik. Di media sosial muncul banyak pertanyaan mulai dari soal skala bencana, kesiapan pemerintah daerah, sampai perdebatan mengenai kenapa status bencana nasional belum ditetapkan. Dan untuk memahami dinamika politik dan tata kelola di balik proses ini, kita akan berbincang dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro. Selamat siang, Mas Agung. Yang Mas Habib semuanya, Ya, lama tidak berjumpa Mas Agung. Sebelumnya ya. kita tentunya mengucapkan turut prihatin dengan bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Mas Agung, ini ada Ya. beberapa pembahasan yang mungkin sudah berlarut-larut di media sosial. Masyarakat Betul. mempertanyakan kenapa pemerintah hingga saat ini belum menetapkan bencana di Sumatera yang menewaskan, tadi kita dengar sudah hampir 300 orang 300 orang. ini hilang ataupun tewas dan belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Sebenarnya apa urgensi dan apa keuntungan dari penanganan bencana yang ditetapkan sebagai bencana nasional? Apakah penanganan bencana yang masih berstatus regional ataupun lokal ini tidak sebaik penanganan bencana nasional? Silakan Mas Agung. Ya, kita tahu Mas Habib ada konteks otonomi daerah yang sudah kita sepakati sebagai arahan perubahan sistem politik kita pasca reformasi. Nah, saya kira ini menjadi guideline bagi pemerintah pusat ketika menangani bencana ataupun hal lain. Jangan sampai ada ketergantungan berlebih kepada pemerintah pusat sehingga pemerintah kota, pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi tidak melakukan tupoksi yang seoptimal mungkin. Nah, dalam konteks bencana Sumatera, kita tahu bahwa seluruh pemerintahan masih berjalan, penanganan masih berlanjut. Cuman memang ada keterbatasan, misalkan akses transportasi terputus. Nah, sehingga memang hal semacam itu perlu dimitigasi, perlu di list supaya apa? Pemerintah pusat bisa membantu. Jadi sifatnya pemerintah pusat di sini membackup. Karena apa? Pemberian status bencana nasional yang saya tahu, sependek yang saya pahami, terakhir itu saat tsunami Aceh ya, kemudian saat pandemi COVID-19. Nah, bahkan untuk gempa di Jogja, yang masa itu saya pernah tinggal di sana juga, itu statusnya masih di provinsi semacam itu ya. Jadi kita bicara dampak ekses dan seterusnya yang besar, itu bisa ditangani oleh pemerintah provinsi di sana. Nah, bagaimana dengan di Sumatera? Sampai ketika gubernur ataupun bupati, wali kota tidak menyampaikan mereka misalkan sudah tidak sanggup untuk melakukan penanganan, maka selama itu pula penanganan bencana akan terlokalisir di pemerintah provinsi atau pemerintah kota kabupaten semacam itu. Jadi pemerintah pusat sifatnya membackup, mensupervisi apa saja yang memang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten terkait bantuan ataupun penanganan lain misalkan pasca bencana nanti. Misalkan ada penganggaran yang harus direncanakan ulang ya, sehingga perlu penambahan di beberapa sektor infrastruktur, sektor misalkan untuk korban jiwa dan seterusnya. Jadi sifatnya semacam itu dan selama ini sementara ini yang saya lihat ini sudah terjadi.
tadi juga kita dengar ada semacam modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG misalkan. Itu kan bagian dari penanganan bencana yang terintegrasi seperti itu. Dan ada beberapa misalkan pihak yang sudah turun juga ke lokasi, apakah gubernur, kemudian wali kota, bupati, bahkan pemerintah pusat misalkan lewat Menteri Pertahanan. Ini juga perlu kita apresiasi, perlu terus kita dorong supaya lebih lebih masif, lebih agresif merangkul, menyapa para korban sehingga tidak ada jarak dengan korban. Seperti itu sebagai pengantar, Mas Habib. Baik, artinya memang suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional atau bencana regional ini tidak berdasarkan besar ataupun tidaknya bencana tersebut, namun dalam otonomi suatu pemerintah dalam menangani, apakah masih bisa menangani atau justru perlu dialihkan ke nasional pemerintah pusat seperti itu. Baik, Mas Betul. Agung, kita tentunya sepakat ya, memang yang kita fokuskan di sini bukan tentang status bencananya, namun bagaimana pemerintah menghandle ataupun menangani bencana ini. Sejauh ini menurut kacamata Mas Agung, apakah pemerintah Indonesia atau pemerintah yang bertanggung jawab terhadap bencana, khususnya di Sumatera ini, sudah menjalankan penanganan dengan baik? Iya, saya melihat supervisi yang dilakukan oleh Menko PMK ya, Pak Pratikno sudah optimal ya, karena kita lihat ada bantuan yang sudah dikirimkan dan tiba di lokasi-lokasi. Kemarin ada 4 Hercules kalau saya tidak salah. Ada 11-12 helikopter yang juga sudah ditempatkan di Sumatera ya, di Aceh, di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Kemudian juga kita tahu ada backup dari misalkan Menteri Pertahanan Pak Syafri juga turut membantu ya dengan melibatkan seluruh stakeholder, tiga matranya ya, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, karena bencana ini juga memang ada banjirnya sehingga membutuhkan teman-teman dari Angkatan Laut ya untuk pengerahan misalkan perahu karet ataupun pasukan katak, marinir dan seterusnya. Jadi saya melihat ada koordinasi, komunikasi ya, sinkronisasi untuk membantu ya pemerintah provinsi. Nah, di level provinsi ini seperti apa? Nah, ini yang memang perlu kita kita kawal nih, baik juga pemerintah kota kabupaten sehingga masyarakat di sana itu jelas ya mendapat informasi bagaimana respon pemerintah masing-masing. Nah, ini yang perlu dikuatkan Mas Habib, dan ini memang kemarin sempat ya kita lihat di misalkan di Sibolga itu ada penjarahan misalkan. Nah, ini harus kita antisipasi. Misalkan pemerintah setempat ya sudah dengan APBD yang ada diborong tuh sembakonya, dibuka tuh gudang bulognya. Supaya apa? Masyarakat mendapat kepastian kapan mereka mendapat bantuan semacam itu. Nah, komunikasi di level pemerintah ini yang memang perlu dikuatkan, dioptimalkan seperti itu karena ya mungkin ada keterbatasan soal informasi, soal teknis yang lain, tapi publik harus mendapatkan update rutin dari pemerintah provinsi, kota, kabupaten, ya detik per detiknya Mas Habib. Supaya apa? Transparansi soal penanganan bencana ini jelas. Arahnya kemana, sudah sampai mana, dan nanti pasca bencana bagaimana. Nah, ini yang harus kita ingatkan kepada pemerintah provinsi, kota kabupaten, supaya apa? Supaya tidak ada kesan bahwa ini tidak ada yang bertanggung jawab. Ya seakan-akan ini semua tugas pemerintah pusat misalkan. Karena saya melihat pemerintah pusat sudah melakukan apa yang semestinya sesuai dengan tupoksi otonomi daerah tadi ya. Nah, ini tinggal daerahnya ya sampai mana harus berperan dan bagaimana mereka menjalankan peran itu. Nah, itu harus kita kawal. Nah, kalau memang sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, maka ini harus diinformasikan secara masif ke semua stakeholder, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Supaya apa? Masyarakat merasa mereka dipimpin, masyarakat merasa dilayani dan mereka tidak diabaikan oleh pemerintahnya seperti itu. Baik, Mas Agung. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Mas Agung. Bagaimana kita Ya. kemudian sebagai edukator masyarakat ini menjelaskan kepada publik bahwa sebenarnya bantuan ini tidak serta-merta diharuskan suatu bencana ini sudah berstatus nasional. Bahkan sebelum berstatus nasional pun, pemerintah pusat sudah mulai melakukan penanganan ataupun memberikan bantuan. Silakan, Mas Agung. Iya, Indonesia ini ada 38 provinsi, Mas Habib. Sumatera sedang berduka, maka otomatis pemerintah di sana harus benar-benar seoptimal mungkin, seekstra mungkin bekerja. Sifat pemerintah pusat itu melengkapi, membackup, membantu sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh pemerintah, apakah provinsi, pemerintah kota, atau pemerintah kabupaten, semacam itu. Selagi pemerintah provinsi, pemerintah kota, atau kabupaten sanggup melaksanakan tupoksinya, maka selama itu pula pemerintah pusat akan berada di belakang pemerintah provinsi, kota, kabupaten untuk mendukung. Ya, jadi aktor utama, aktor terdepan dalam penanganan bencana ini ya di pemerintah
masing-masing baik di level provinsi, kota, dan kabupaten. Nah, masyarakat perlu kita didik soal ini supaya apa? Mereka bisa menagih ya kepemimpinan yang diorkestrasi oleh masing-masing gubernur, bupati, wali kotanya supaya tanggung jawabnya jelas. Kalau semua hal harus dilimpahkan ke pemerintah pusat, bagaimana misalkan nanti orkestrasi untuk 35 provinsi yang lain? Seperti itu. Karena kita bicara kebangsaan, keindonesiaan, otomatis kita harus punya hal-hal yang harus kita sepakati. Karena apa? Ini kan menjadi presiden nanti untuk penanganan bencana di masa-masa mendatang. Jangan sampai ada kesan, misalkan kenapa di Sumatera pemerintah lebih care, di sini kurang care, di sana dikasih bantuan ini itu, di sini jangan sampai seperti itu. Ya, kita punya SOP, SOP itu kita jalankan karena kita ingin membangun sistem. Kita tidak mau ada satu dua orang yang istilahnya menunjukkan peran yang dominan, kemudian ini dianggap sebagai sistem. Jangan seperti itu. Karena kita mau ya kita bernegara, bersistem, ke depannya harus terus lebih baik Baik. dan harap tidak ada yang memancing di air keruh dengan situasi semacam ini. Begitu Mas Habib. Baik, kita tentunya tadi kita ambil poin intinya yang dijelaskan oleh Mas Agung. Intinya Indonesia ini merupakan setiap daerah memiliki suatu otonomi yang tentunya harus dijalankan sesuai dengan SOP sebelum kemudian jika memang pemerintah daerah ini tidak sanggup untuk menangani bencana di wilayah mereka, barulah pemerintah pusat ini mengambil alih. Terima kasih Mas Agung, tentunya saya Sama-sama Mas pribadi dari Habib. Sumatera kita berharap Ya. bencana di Sumatera ini dapat segera membaik dan penanganan ini Amin, amin, dapat amin. dimaksimalkan dan petugas yang bertugas pun tetap diberikan kesehatan. Terima kasih Mas Agung atas waktunya. Sama-sama Mas Habib. Terima kasih.